Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Torik Marain. Saya dari kelas 63, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi di bidang bisnis dan industri 1.0 hingga saat ini. Industri 1.0, mesin uap untuk menggerakkan mesin produksi. Kereta api untuk transportasi barang dan manusia. Revolusi Industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi. Revolusi Industri 1.0 pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum ada revolusi ini, proses sebuah produksi atau jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan biayanya yang sangat besar. Dengan adanya revolusi ini, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Mesin uap sendiri digunakan sebagai keperluan alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas. Lanjut ke industri 2.0. Penerapan listrik untuk produksi massal. Mesin telepon untuk komunikasi jarak jauh. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini terjadi yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Dampak dari revolusi ini yang lain dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata dan lain sebagainya. Lanjut ke industri 3.0. Otomotif dengan elektronikal dan IT. Komputer mainframe untuk mengelola data. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Jika dibandingkan dengan revolusi industri yang dari 1.0 dengan adanya mesin uap, 2.0 dengan adanya ban berjalan dan pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membawa ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Revolusi 3.0 ini menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Revolusi industri 3.0 yaitu teknologi komputer, munculnya akses internet,
penggunaan berbagai peralatan elektronik smartphone, berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak, serta inovasi pada pengembangan sumber energi baru. Industri 4.0, Internet of Things dan Big Data Analysis. Artificial Intelligence untuk analisis dan pengambilan keputusan. Revolusi Industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21, merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget atau handphone, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Revolusi yang terjadi tersebut meningkatkan kemampuan software serta internet yang dapat membuat peningkatan efisien dalam sebuah perusahaan. Contohnya yaitu penggunaan software untuk mengumpulkan data histori mesin yang dapat digunakan untuk mengatur maintenance bulanan secara otomatis. Tren di Indonesia. Financial teknologi untuk UMKM. Artificial Intelligence untuk customer service. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM digital yang produktif merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia telah menyentuh angka 64,2 juta di tahun 2018, atau serta 99,99% dari jumlah pelaku usaha secara keseluruhan. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah menyelenggarakan Fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (AFTEX) telah menyediakan total 55 program insentif, kemudian dan solusi finansial bagi masyarakat yang terdampak ekonominya. Seiring berkembangnya digitalisasi dalam dunia kita dewasa ini, meyakini bahwa kolaborasi antar penyelenggara fintech dan pelaku UMKM tidak hanya akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, namun juga memberikan alternatif pembiayaan dan solusi keuangan lain bagi UMKM yang mungkin selama ini masih belum tersentuh layanan perbankan. AI atau Artificial Intelligence adalah suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh sebuah kelompok agar dapat memudahkan seseorang dalam mengerjakan apapun. AI sendiri merupakan sebuah kemampuan mesin atau komputer untuk mencontoh bagaimana pola pikir manusia. Ini jenis kecerdasan yang mengagumkan dalam robot, mesin maupun komputer. AI banyak sekali digunakan dalam bisnis. Bahkan sebagai perusahaan sudah menaruh harapan besar pada perkembangan AI atau Artificial Intelligence yang lebih canggih di masa depan. Sementara dalam bisnis maupun dalam pelayanan pelanggan, AI diharapkan bisa membantu mendatangkan lebih banyak penjual, membantu dalam menentukan strategi marketing apa yang lebih jitu, atau memiliki peran untuk mengoptimalkan kinerja internal perusahaan. Oke, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah pepatah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.